Halo teman-teman, namaku Andre. Aku akan menceritakan pengalamanku yang hidup tanpa alat kelamin selama 38 tahun. Mungkin kalian bertanya-tanya, gimana ceritanya gak punya alat kelamin? Jelas-jelas suaranya suara cowok. Iya, kalian benar sekali. Aku adalah seorang laki-laki yang lahir tanpa alat kelamin. Saat ini umurku 40 tahun. Dan aku sudah berkeluarga, dan alhamdulillah juga aku sudah punya satu anak laki-laki. Loh, katanya nggak punya alat kelamin, tapi kok bisa punya anak? Aku yakin, pasti kalian penasaran. Oke, aku akan membawa kalian flashback untuk mengetahui semuanya. Sejak lahir, aku mempunyai kelainan yang sangat langka. Bahkan dokter bilang bahwa kondisi langka ini diperkirakan hanya 1 dari 50.000 dari setiap kelahiran. Dan aku termasuk 1 di antara 50.000 kelahiran itu. Aku terlahir dalam kondisi bladder ektropi, di mana posisi kandung kemih berada di bagian urat tubuh. Waktu bayi, aku sudah menjalani kurang lebih 100 kali operasi. Dokter harus mengoperasi dan memperbaiki saluran kencingku. Jika tidak segera diperbaiki, akan berakibat fatal karena dapat memicu permasalahan pada ginjal dan infeksi berbahaya lainnya. Untungnya dokter berhasil memperbaiki saluran kencingku. Tapi tetap, aku tidak mempunyai alat kelamin laki-laki. Aku juga tidak memiliki alat kelamin perempuan. Saat SD, teman-temanku mengajakku untuk lomba pipis. Siapa yang paling jauh, berarti dia yang menang. Ya, aku yakin sih, kalian sebagai besar laki-laki pernah mengalami atau bermain hal seperti itu bersama teman-teman kalian. Enggak deh, aku nggak ikut. Tadi aku udah pipis di sekolah. Ya, kira-kira begitulah jawabanku ketika mereka mengajakku lomba pipis. Aku hanya bisa melihat teman-temanku sambil membayangkan, andai aku punya pisang seperti mereka. Setiap hari aku berusaha memalingkan pikiranku dengan bermain bersama teman-temanku. Sampai aku masuk ke usia remaja, tidak ada yang tahu kalau aku tidak punya pisang. Kecuali kedua orang tuaku yang merawatku dari kecil. Menginjak usia remaja, penampilanku berubah drastis. Entah bagaimana, aku memiliki wajah yang ganteng dan postur tubuh yang ideal. Maka tak heran, banyak siswi yang suka atau biasa dibilang ngefans sama aku. Tapi dari banyaknya siswi yang suka denganku, hanya Dinda yang mampu memilikiku. Dia berhasil mencuri perhatianku. Saat itu aku dan Dinda sudah hampir 8 bulan berpacaran. Kami bermain ke pantai. Kebetulan hari itu hari Sabtu dan karena pantainya jauh dari kota, akhirnya kami mencari penginapan. Sesampainya di penginapan, aku tidak menyangka akan terjadi hal yang seperti ini. Ini pertama kalinya Dinda merayuku. Awalnya aku tidak mau, tapi lama-lama aku terbawa suasana dan mencoba menikmatinya. Tapi saat tangan Dinda mulai meraba anuku, aku refleks mendorongnya hingga dia terjatuh. Dia marah besar padaku. Awalnya aku tidak akan berkata jujur. Tapi daripada Dinda makin marah, akhirnya aku menjelaskan kalau aku tidak punya alat kelamin. Aku tidak punya pisang. Mendengar itu, Dinda langsung kaget dan dia terlihat kecewa. Sehari setelah kejadian di penginapan bersama Dinda, aku mendapati kedua orang tuaku yang sedang bertengkar. Rupanya, selama ini aku hanya menjadi beban bagi mereka. Yang jelas aku mendengar bahwa usaha mereka sedang kacau dan mereka harus membayar semua hutang-hutangnya. Termasuk hutang untuk biaya operasiku yang memakan uang dengan jumlah yang sangat besar. Rasanya hidupku sangat kacau. Waktu itu aku benar-benar depresi berat. Jadi aku memutuskan bolos sekolah. Aku mulai menyentuh yang namanya minum-minuman keras sampai obat-obatan terlarang. Hampir seminggu aku tidak berangkat sekolah. Dan akhirnya kedua orang tua aku dipanggil. Saat orang tua aku minta maaf ke pihak sekolah, saat itu juga aku berkata, aku tidak mau sekolah. Aku mau keluar dari sekolah. Mendengar itu orang tua aku langsung marah padaku.
Aku menjelaskan semua kegelisahanku selama ini, termasuk kondisiku pada orang tuaku. Aku tidak peduli kalau guru-guru tahu dengan kondisiku. Belum selesai aku menjelaskan, tiba-tiba mama mengajakku pulang. Dan di tengah perjalanan menuju mobil, tiba-tiba Dinda mendatangiku. Dia marah-marah dan minta putus dariku. Katanya dia tidak mau punya pacar yang sering bolos dan tidak punya masa depan. Semenjak itu, berita tentang kondisiku menyebar luas. Bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di komplek perumahanku. Satu persatu temanku mulai meninggalkanku. Pacar yang aku anggap baik ternyata juga meninggalkanku. Setiap hari aku hanya menerima cibiran, hinaan, dan cacian dari orang-orang yang mengetahui kondisiku. Kedua orang tua aku juga makin sibuk dengan usahanya. Benar-benar tidak ada waktu untukku. Aku benar-benar sendiri. Semua orang sepertinya tidak bisa menerima kehadiranku. Rasanya aku hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak bisa menerimaku apa adanya. Jadi waktu itu aku cuma berpikir, untuk apa aku hidup? Saat itu aku mencoba bunuh diri dengan mengiris kedua tanganku. Tapi percobaan bunuh diriku gagal. Saat aku mulai mengiris tanganku, tiba-tiba ayahku datang. Melihat itu ayahku langsung panik dan langsung bawaku ke rumah sakit. Waktu itu nyawaku tertolong karena tindakan ayahku. Tapi percobaan bunuh diriku tidak hanya berhenti di situ. Saat umurku menginjak 30 tahun, saat itu juga aku mulai memikirkan banyak hal. Aku merasa tidak memiliki harapan. Semua orang di sekitarku sudah memikirkan pekerjaan, menikah, dan punya anak. Sementara aku tidak bisa melihat masa depanku sama sekali. Lagi-lagi pikiran untuk apa aku hidup mulai berdatangan. Pikiran itu mendorongku untuk melakukan hal yang bisa membahayakanku. Sepertinya semesta memang mendukungku untuk mati saja. Saat pikiran itu mulai berdatangan, saat itu juga posisiku berada di tengah-tengah jembatan yang sangat curam. Seperti dihipnotis dengan pikiran-pikiranku sendiri, aku langsung naik ke sisi jembatan. Saat itu juga, aku ingin sekali terjun untuk melepas semua penat selama 30 tahun. Tapi saat aku akan melompat, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menarikku sampai aku terjatuh di jalan. Aku tidak bisa menahan tangisku. Ternyata perempuan itu adalah dokter. Entah apa yang aku pikirkan, tiba-tiba saja aku menceritakan semua kisahku pada dokter itu. Saat aku berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, dokter ini berkata, aku bisa membuatkanmu kandung kemih baru, dan temanku bisa membuatkanmu penis. Dokter itu memberi harapan baru padaku. Setelah beberapa hari, dokter itu langsung membawaku ke rumah sakit tempat dia bekerja. Proses pembuatan penis memakan cukup banyak waktu. 5 tahun terakhir, aku sudah menjalani operasi sebanyak 5 kali. Dan operasiku yang terakhir harus dilakukan di luar negeri. Tentu orang tuaku menyetujuinya. Mereka tidak mau aku menjadi gila karena tidak punya alat kelamin. Dan ternyata, orang tuaku mati-matian kerja hanya untuk aku. Setelah percobaan bunuh diriku yang pertama, mereka sengaja mencari uang dan memperbaiki bisnisnya agar bisa membayar semua biaya operasiku. Operasi terakhir berjalan dengan lancar. Sekarang, aku sudah memiliki alat kelamin. Di operasi terakhirku telah dilakukan palosplasti, yaitu sebuah upaya untuk menciptakan alat kelamin baru menggunakan kulit, otot, dan saraf dari lengan kiri dan vena dari kaki kananku. Setelah itu dokter memasang implan yang memungkinkan aku untuk merasakan ereksi. Dokter ahli bedah juga memasang reservoir selin di bagian bawah perutku. Dan sebuah alat atau katup untuk membantu memompa di dalam skrotumku. Fungsi katup ini mengalirkan salin ke dalam silinder kosong agar ituku bisa mengeras. Setelah semuanya selesai dan proses pemulihanku juga sudah selesai, aku langsung pulang ke negaraku. Saat itu juga, aku langsung berterima kasih pada dokter yang sudah membantuku. Ayah dan mamaku pun ikut senang melihatku. Saat ini umurku sudah 44 tahun.
Dan sebentar lagi, aku akan menikah. Aku tahu ini memang sangat terlambat, tapi setidaknya aku bisa mencapai mimpi-mimpi dan harapan yang sempat menghilang. Aku juga meneruskan usaha ayah dan mamaku, karena kalian bisa lihat sendiri, mereka sudah cukup tua untuk mengurusnya. Jadi, aku yang melanjutkan bisnis mereka. Di dunia ini memang ada banyak hal aneh yang terjadi. Tapi pesanku, apapun keadaannya, bunuh diri bukanlah solusi yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.